Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Martika Setiabudi, Notar 24013082, kelas RSTJD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka komposit dan polipropilena. Presentasi ini akan membahas tinjauan pustaka mengenai material komposit, khususnya yang menggunakan polipropilena dan serat alam. Kita akan membahas definisi komposit, jenis-jenisnya, serta sifat-sifat polipropilena dan serat alam. Selain itu akan dijelaskan dengan pembuatan komposit dan metode pengujiannya. Yang pertama, definisi komponen komposit. Definisi komposit. Material komposit adalah material yang terbuat dari dua bahan atau lebih yang tetap terpisah dan berbeda dalam level makroskopik. Komposit bersifat heterogen dalam skala makroskopik dengan sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dan material pembentuknya. Yang kedua, komponen komposit. Komposit terdiri dari dua komponen utama, penguat dan matriks. Penguat berfungsi menahan beban, sedangkan matriks berfungsi mengikat dan melindungi penguat. Bentuk dan struktur penyusun komposit mempengaruhi karakteristiknya. Jenis-jenis material komposit. Yang pertama, komposit serat terdiri dari serat dan bahan dasar yang difabrikasi, misalnya serat gelas dan serat sebagai perekat. Serat dapat disusun secara acak atau dengan orientasi tertentu. Yang kedua, komposit berlapis, terdiri dari dua lapis atau lebih yang digabungkan menjadi satu. Setiap lapisannya memiliki karakteristik khusus, contohnya adalah polywood dan laminate glass. Dan ketiga, komposit partikel, menggunakan partikel serbuk sebagai penguat dalam matriks. Partikel berukuran kecil yang terdistribusi menghasilkan kekuatan yang lebih seragam. Matriks dalam komposit. Fungsi matriks yaitu matriks bertugas melindungi dan mengikat serat agar bekerja dengan baik serta meneruskan beban ke serat. Matriks umumnya terbuat dari bahan lunak dan liat. Yang kedua, jenis matriks. Jenis matriks dapat berupa polimer, keramik, logam, atau karbon. Pemilihan matriks didasarkan pada kemampuan elongasi saat patah yang lebih besar dibandingkan dengan filer. Yang ketiga, penggunaan matriks. Matriks memegang dan mempertahankan serat pada posisinya, mendistribusikan tegangan ke serat, serta memberikan sifat ductility, togess, dan electrical insulation. Selanjutnya, polipropilena. Definisi dari polipropilena adalah polimer hidrokarbon termoplastik yang berasal dari monomer propilena. Polimerasi dilakukan dengan katalis koordinasi. Yang kedua, sifatnya yaitu memiliki kekerasan dan kerapuhan yang tinggi serta kurang stabil terhadap panas. Penggunaan bahan pengisi dan penguat meningkatkan mutu kimia PP. Dan karakteristik memiliki tegangan rendah, kekuatan benturan terhadap pelarut organik, juga memiliki sifat isotonik di proses dan tahan terhadap air. Serat alam sebagai penguat komposit. Kelebihan: ramah lingkungan, terbarui, ketersediaan berlimpah, sifat mekanik baik, ringan, aman bagi kesehatan dan ekonomis. Dan kekurangannya yaitu kualitas bervariasi, temperatur proses terbatas, kemampuan rekat rendah, dan dimensi bervariasi karena sifat higroskopik. Contohnya yaitu serat bambu. Dan proses pembuatan komposit. Yang pertama, hand layup. Proses sederhana dengan sedikit peralatan cetakan, dilapisi pelapisan dengan lapisan gel, kemudian diikuti lapisan serat gelas dengan resin. Yang kedua, spray up. Menggunakan semprotan untuk melapisi cetakan dengan benang dan resin. Dan ataupun metode yang digunakan dalam pengujian komposit yaitu yang pertama, uji tarik. Menguji kekuatan material dengan memberikan beban gaya yang sesumbu, menghasilkan data kekuatan material yang penting untuk rekayasa teknik dan desain produk. Yang kedua, uji banding. Menguji kekuatan lengkung material dengan cara ditekan, mengukur tegangan yang terjadi pada spesimen uji banding. Yang ketiga, uji impak. Menguji ketangguhan spesimen dengan memberikan beban secara tiba-tiba melalui tembukan, menghitung energi yang diserap oleh spesimen.